Waduh. Wah. Nah pemirsa, saya sekarang berada di Purbalingga. Waduh, asik di kotanya, paling indah dan nyaman. Saya lihat pemandangan kanan kiri, asik sekali, indah sekali. Ini di sungai. Ini di sungai lah. Pemirsa, ada yang berserandung. Ada bidadari. Gak tahu nih, dapat selendangnya. Gua ambil, dia pasti ngejar gua. Kita dekat. Wah, ada selendangnya nih. Bener-bener bidadari nih. Kalau gua ambil selendangnya, kalau gua ciumi selendangnya, pasti dia akan nyari-nyari gua. Mas Tuku. Kok hilang? Mas. Oh, kan. Roro Fitria, Kang Mas. Tapi Ya. ngapain kamu di situ? Iya, kebetulan kan sekarang malam Jumat Kliwon, jadi aku selalu ngelakuin ritual dari budaya leluhur aku. Apa Roro harus ritual makan buah kandil nih di malam Jumat Kliwon gitu? Karena memang itu adalah tradisi turun-temurun dari leluhur saya. Jadi kalau sudah turun-temurun itu harus dilakuin, Mas. Kalau nggak dilakuin nanti takutnya kenapa-kenapa. Mereka adalah rasukan atau baju dari leluhur saya. Iya, kurang lebih udah berusia 100-an tahun. Iya. Bajunya ini? Iya, dari Eyang Kanjeng Sastro Permono Hadiningrat. Mas, tadi dicium-cium, sekarang Cium. diuel-uel. Iya, aku Lebih mau. ya, Mas? Iya. Udah Mas Tuku godain aku terus. Mending kita jalan-jalan ke Purbalingga. Ya. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Roro Fitria akan mengeksplor kota Purbalingga yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang masyarakatnya ramah. Tim Mister Tukul Jalan akan menjelajahi tempat mistis dengan sejarah dan budayanya, juga mitos-mitosnya. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Tidak jauh dari lokasi ritual Roro Fitria terdapat situs Batu Dakon yang berusia ribuan tahun. Situs tersebut dianggap keramat oleh warga sekitar karena dipercaya sangat sakral. Konon ke-9 lubang yang terdapat di batu tersebut adalah pertanda dari keadaan desa. Jika ditelusuri, tidak mungkin lubang dalam batu ini dapat terisi air. Namun warga sekitar percaya bagi pengunjung yang mendatangi situs ini dan melihat air memenuhi lubang, niscaya orang tersebut akan mendapatkan keberkahan duniawi. Tak heran jika warga desa masih rajin melakukan ritual awet muda di tempat ini. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di situs Purbakala Batu Dakon, Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Nah, ini ada bapak nih, kita tanya-tanya. Bapak tadi duduk di sini, apa yang dilakukan nih Bapak? Ya, sedang minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dengan lantaran karena peninggalan yaitu situs dari Putri Kajuran. Ini untuk sejarahnya sendiri seperti apa Pak? Ada situs seperti ini? Sejarahnya itu Putri Kajuran ya, yaitu cucunya Adipati Onje itu kalau mandi di sini.
Yang seperti tepung itu kan buat masak gigi itu. Itu bersih. Jadi ya sampai 9 lubang ini. Gimana menurut Mbak Roro Mitra Iya, itu kalau bisa sangat meresidual menarik ya. energinya apa energinya? Saya sih ketika naik ke atas ini ya memang frekuensi energinya berbeda. Jadi lebih tenang berupa bunga 7 rupa dan juga di situ maaf Pak Nyun Sewu, item-item tuh bekas minyak ya Pak ya. Dupa istilahnya dupa. Oh dupa. Kalau Mbak Roro sendiri melihat sosok apa ini yang di sekitar sini? Tadi saya sepintas setelah saya ritual dahar bunga kantil, saya melihat di sekitar sini ada semacam putri Pak. Ada putrinya. Iya putri, iya. Ada semacam Rambut panjang gitu. Berapa orang? Saya melihatnya sosoknya satu, terus di tengah kayak ada kencananya, ada. Orang-orang luar dari Seonje ini ke sini ini terus ambil air ini supaya kalau perempuan supaya cepat masih muda. Awet muda, terus airnya lagi diambil lagi kalau buat ini bedak perut, sakit perut maksudnya untuk menyembuhkan sakit perut. Mata airnya di mana airnya bisa dapat? Nah, ini airnya ini kan bisa dikatakan ajaib lah, karena ini kan musim kemarau. Memanfaatkan air yang ada di sini itu udah khasiatnya udah banyak yang membuktikan, yaitu diantaranya satu itu bisa menyembuhkan ya dengan izin Allah. Kenapa kok harus Selasa Kliwon, Jumat Kliwon dan Weton? Weton. Iya, karena di 3 hari tersebut adalah merupakan suatu energi itu mengumpul menuju kayak piramida gitu. Nah, sekarang kita pindah ke Sungai Klawing, Mas. Dengar di sana itu banyak tumbalnya. Nah, pemirsa, seperti apa energi di Sungai Klawing itu yang konon ceritanya banyak memakan tumbal. Ikuti terus, Mister Tukul, jalan. Pemirsa Misteri Tukul, saat ini saya sedang berada di bumi perkemahan Munjuluhur. Kabarnya di sini adalah sebuah tempat yang sering terjadi fenomena kerosakan. Warga menyebut daerah Munjuluhur ini sebagai daerah yang paling angker. Nah, untuk itu kita ingin tahu misterinya seperti apa. Yuk kita temuin narasumber di sini. Pemirsa, sekarang tim Misteri Tukul sudah berada di bumi perkemahan yang seringkali mendapat gangguan dari dunia lain. Pasalnya, rombongan yang melakukan aktivitas di tempat ini tidak pernah lolos dari teror kerasukan. Segala macam cara sudah dilakukan oleh pihak pengelola untuk menghentikan teror makhluk astral yang terjadi di tempat ini. Seperti ritual doa bersama, bahkan pemberian sesaji di beberapa area yang dianggap angker. Namun tidak juga membebaskan pengunjung dari serangan makhluk astral. Dulu terjadi tahun 2008 ketika ada perkemahan, adik-adik itu mau buang air kecil tetapi nggak berani. Akhirnya dia kencing di sebelah batu itu. Hari berikutnya sampai berhari-hari sampai kesurupan, dia sampai menari-nari. Ada satu hal permintaan yang disampaikan, yaitu tidak boleh sembarangan dimanapun tempatnya dan diminta untuk diantarkan pulang, sehingga semua teman-teman mengantarkan pulang sampai batu ini. Maghrib itu banyak membunyikan kentongan dan nyanyi-nyanyi, ada yang drum band juga. Kemudian beberapa harinya, malah malamnya itu terjadi kesurupan. Pernah kejadian siang pagi setelah upacara pembukaan itu terjadi satu orang perempuan, dia itu kesurupan berteriak-teriak itu, kemudian dia minta dibikinin kopi. Nah pada saat itu langsung dari dapur itu bawa kopi panas yang baru bikin, itu langsung diminum habis. Misteri apakah dibalik teror kerasukan di bumi perkemahan ini? Akankah Rida dan Solepati berhasil mengungkap tabir misteri yang menyelimuti tempat ini? Pak,
Saya dengar di daerah sini itu sering terjadi kerasukan nih. Iya. Kejadian seperti apa nih Pak? Banyak sekali di saat anak-anak itu mungkin dari sekolah mengadakan kegiatan, itu ada seperti kejang-kejang, ada yang kesurupan. Kesurupannya itu tidak hanya 1 atau 2, kadang-kadang bisa sampai ada yang pernah terjadi itu sampai 10. Kejadian terakhirnya itu kapan? 1 minggu kemarin pas ada acara perkemahan di sini. Sebenarnya mungkin ada beberapa pantangan yang memang tidak boleh dilanggar, tetapi kebetulan mungkin karena ketidaktahuannya, jadi itu melakukan itu, jadi akhirnya terjadi kesurupan massal. Biasanya apa yang dilanggar Pak? Itu seperti memainkan gamelan, bisa juga. Terus ada satu tempat yang memang tidak boleh semisal disapu ataupun dilewati. Itu kadang-kadang karena anak-anak kan mungkin tidak tahu. Jadi karena tidak tahuannya mereka berjalan aja seperti biasa, dengan tiba-tiba kesurupan. Oke Pak, terima kasih banyak atas informasinya ya. Sama-sama. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan. Tempat ini memang menarik untuk kita tahu isi misterinya. Untuk oleh sebab itu, kita minta bantuan kepada Kang Soleh Pati dan Teh Rida untuk menelisik dan untuk mengetahui misteri apa yang ada di sini. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Au. Keterangan tim Mr. Tukul jalan-jalan nih Kang Soleh. Ya. Kabarnya di sini tuh kalau ada kegiatan bumi perkemahan seringkali diganggu oleh sosok astral gitu loh Kang Soleh. Kalau dari penglihatan saya sih sebelah situ itu kan ada pintu utama itu. Sebenarnya ada sosok harimau 2 yang memang menunggu di situ. Dari sosok harimau itu tergantung kita, energi kita. Kalau kita baik, otomatis energi dari harimau itu kan baik. Kalau kita negatif, maka mereka pun akan ngikuti kita. Berarti sosok beliau 2 ini memang sengaja menjaga bumi perkemahan. Ya. Pak Yudi, bisa diceritakan nggak sih kejadian seperti apa sih Pak yang pernah terjadi di sini Pak? Di sini karena ini merupakan satu bumi perkemahan, di mana sering ada kegiatan kemah baik dari pramuka, kemudian dari sekolah dan sebagainya, kegiatan pramuka itu ada yang kesurupan. Oh, kesurupan? Iya. Berapa orang yang kesurupan Pak? Oh, bisa kadang ada 2, 3. Per masal ya? Bisa lebih dari itu barangkali ya? Biasanya sosok apa sih Pak sebenarnya yang merasuki mereka itu Pak? Macam-macam. Jadi ada seperti yang kejang itu, kekuatan yang luar biasa, walaupun mungkin masih umur itu masih belia, tapi kekuatannya itu luar biasa. Kemudian ada juga yang seperti meraung itu, macan harimau. Nah Kang Soleh, kira-kira itu gangguan apa sih Kang? Apa ada korelasinya nggak dengan penunggu atau tempat sih? Ini ketika kita masuk lokasi sini aja kan aromanya kan nggak enak ya, sekat gitu. Tiba-tiba saja ada salah satu penonton yang kerasukan saat tim sedang melakukan penelusuran. Sosok apakah yang merasuki penonton tersebut? Oke, ya. Ada keluar lagi ya. Assalamualaikum. Ini seperti harimau, bukan pemirsa, seperti harimau yang mengaung dan dia marah seperti itu. Apa namanya, Ki? Siapa? Ya Allah, ya Allah. Saya tidak akan bisa melawan. Assalamualaikum, ini siapa namanya? Namanya Ki siapa?
sampean tidak beritahu nama saya. Aku Ya. pemilik dari tanah leluhur ini. Oke, ya. Kita keluar lagi ya. Ketika kita bahas ada harimau macan yang penunggu di situ, terus dia hadir. Ketika macan keluar, sosok laki-laki tua yang datang dan ganggu, artinya dia menunjukkan bahwa keberadaan mereka harus diakui ada di sini. Termasuk dekat tangan ada. Oh ya, saya penasaran nih Pak Yuni nih dengan batu Batu di apa belakang ini, Pak? saya ini. Batu ini pernah digeser, dipindahkan. Nah, kemudian paginya itu udah kembali di sini. Kembali di sini lagi. Adalah batu sebesar ini nih. Menurut Kang Soleh nih, ini ada kekuatan apa sih sebenarnya Kang Soleh di batu ini? Memang ada misteri dari batu ini yang jaga. Sepertinya kakek-kakek yang masih ada hubungan yang kesurupan tadi. Beliau ini apa mungkin karena tempatnya di sini makanya dia balik lagi ke sini? Ya, kalau saya sikapi memang harusnya di sini terus sampai selamanya pun di sini. Dipindah dimanapun akhirnya balik lagi. Karena ini memang tempatnya kakek-kakek yang suka. Dia mungkin kalau sejajan minta kopi. Oh iya, itu pernah kejadian juga. Seperti apa itu? Jadi yang ada kesurupan itu. Oh, itu terjadi di sini Pak iya, Yuni? cuma minta air Kopi. Ya, masih panas kan? Iya. Iya. Itu diminum sampai Langsung diminum iya, gitu, nggak sampai terasa. habis, Iya. Oh, itu panas sekali. Dia sadarkan diri. Iya. Menurut Kang Soleh sendiri ini sebenarnya energinya positif apa negatif sih Pak? Ini lebih ke positif ya. Agak. Ada apa Pak? Ada pernah kesurupan, pernah itu. Terus kemudian menyanyikan tembang. Teman-teman Cuma Jawa. bahasanya, iya. Cuma bahasanya itu Banyumas. Banyumas. Padahal itu yang yang itu dari daerah timur. Nah Pak Yudi boleh tahu nggak nih, saya penasaran nih Pak, tempatnya tuh di dalam sana boleh diperlihatkan? Oh boleh. Ya. Ini ya lokasi bumi perkemahan itu ya? Iya. Pak Yudi. Sedang ada kegiatan kemah. Iya. Itu ada yang kerasukan. Oh, Perempuan laki-laki yang kerasukan. Kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan ya. kalau menurut penawakan Kang Soleh sendiri di sini gimana nih Kang? Kalau saya sih Ini kan kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini kan di atas, seperti di atas gunung ya Pak. Iya. Seperti ada lingkaran dan di tengah situ, di sebelah kiri saya seperti ada tempat pembuangan gitu. oke. Pembuangan energi negatif. Waktu kemasukan itu kemasukan apa tuh Pak? Itu seperti seperti kemasukan kalau di istilahnya orang ronggeng itu menari gitu. Oh, sosok penari. Kalau Mbak Rita sendiri ngelihat nggak sosok si Nyironggeng itu yang ada di sekitar kita itu? Sepertinya di sampingnya Kang Soleh nih. Lagi saya. Iya, di situ saya lihat sosok perempuan ya. Itu seperti apa sih Pak? Kayak seperti bongkahan batu ya? Iya, biasanya kalau yang menari itu dia mungkin bawa ke sini. Kadang berjalan sendiri terus kita antar itu larinya ke sini. Ke batu ini. Oh, kita ke sana boleh nggak Pak? Penasaran juga. Iya. Yuk. Iya Kang. Ini batu udah berapa lama di sini? Wah, ini belum terjadi bikin kuper. Sudah ada yang cerita itu ini tidak mau dipindah. Sempat dipindahkan. Sempat cuma kembali sendiri seperti itu. Saat yang itu kerasukan itu ya Pak ya, dia kan dibawa ke sini nih Pak. Nah sebenarnya dia ada permintaan apa nggak? Kalau permintaan tidak ada, karena kadang dia itu cuma menyanyi sambil menyanyi. Iya, tapi setelah sampai sini, dia langsung Bisa. Iya. Kamar kalau tanda. Iya. Tanda diri. Iya. Berarti ini rumahnya. Sesuatu di balik bongkahan batu ini. Saya penasaran Mbak Rida nih. Iya, aku juga penasaran nih Kang Soleh.
Astagfirullahaladzim. Nanti ada benturan saya sama batu ini. Iya ya. Saya sih apa ya? Lihat sosok itu ya Pak, sosok menyeramkan. Aku nggak bisa ngebayang. Ya sosoknya itu ya Pak ya, hitam gitu. Dan sosoknya seperti kelihatan merah apa? Ada mata bulat gitu di sininya, menjijikan lah. Kalau Bapak sendiri pernah lihat sosok seperti itu nggak Pak? Kalau Terida sendiri gimana untuk melihat sosok Nyai Ronggeng? Pasti cantik ya, tapi saya lihat auranya agak hitam gitu ya, agak kecoklatan seperti itu, agak gelap gitu. Dan saya melihatnya beliau menggunakan kebaya gitu, menggunakan kebaya seperti pakaian penari, dan beliau ada membawa selendang. Selendang warna kuning ya. Dan saya lihat memang berkonde. Dan matanya agak belok gitu ya, agak besar, tatapannya tajam sekali. Kalau saya bisa bilang sih dia seperti nginden gitu, Soleh, nginden dan menari gitu. Udah setengah baya tapi terlihatnya cantik, masih tetap cantik gitu. Soleh, ini apa? Kadang dalam kegiatan di sini baik dan sebagainya kok masih ada mengganggu atau mungkin merasuki. Saya lihat secara hikmah ilmu gaib yang saya pelajari bahwa ini ada dua kemungkinan yang saya lihat ya. Satu, dia masih penasaran dengan sosok-sosok laki-laki, masih seperti ada dendam dan sebagainya. Yang pertama, dan kedua, tempatnya merasa terusik, dia merasa terganggu dengan keramaian anak-anak yang berkemah. Makan apa? Ketika saya ngomong itu batu ini seperti bergerak, krek. Saya lihat sehelai rambut ya. Kenapa Kang? Ada sesuatu yang Nggak kuat. Sini entah. Kita bisa komunikasi lagi barangkali ya. Ini sesuatu yang belum terungkap, yang mengganjal, kita belum selesai masalahnya. Tapi ada yang mau disampaikan nih, Barida coba. Barida. Kenapa Nyai Ronggeng bisa semarah ini gitu kan? Baru saya bertanya seperti itu, beliau menyebarkan bau luar biasa, nggak enak banget. Tadi Kang Soleh terpental, dan kalau saya lihat di sini yang waktu saya tanya itu yang keluar sosok lain gitu ya. Si sosok ini ada korelasinya sama Nyai Ronggeng ini gitu loh. Kegiatan beliau sebagai penari, beliau ini sempat memiliki hubungan dengan salah satu petinggi desa ya Pak. Beliau sepertinya sih kalau saya lihat ya bau busuk sekali, dan saya rasakan sakit banget di perut gitu. Kenapa perutnya? Ya sepertinya saya lihat sosok janin ya Pak ya. Kalau sosok goibnya sih menyeramkan sekali ya Pak ya, kayak bentuk mata kurang sempurna, hidung yang kurang sempurna, yang bentuknya menjijikan sekali gitu loh. Dan itu keluar dari, kalau saya perhatikan sih keluar dari perutnya Nyai Ronggeng. Pada saat beliau meninggal, beliau dalam keadaan hamil. Yang pada akhirnya karena beliau menganut ilmu tertentu ya Pak ya. Jadi si janinnya ini ikut menjadi bagian dari Nyai Ronggeng ini. Dia mencintai si laki-laki ini. That's why kenapa dia merasa tersingkirkan ya. Kalau saya lihat sih energinya tuh benar-benar sakit hati ya. Sebelnya nggak ketulungan, sampai benci, jadi pengen jahil sama orang gitu. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, mudah-mudahan dia tetap tenang di sisinya. Al-Fatihah. Saya akan coba memvisualkan di atas kanvas tentang Nyai Ronggeng.
sedang menggambarkan sosok Nyai Ronggeng, tiba-tiba Rida dirasuki sosok sang Nyai yang mencoba menghentikan Soleh Pati melukis. Misteri apa yang membuat hal tersebut terjadi? Astagfirullah. Maaf. Ini siapa ini? Lasmi. Apa yang menyebabkan ada seperti itu? Sadis? Jangan di sini. Kenapa? Saya akan coba menvisualkan di atas kanvas tentang seluk-beluk atau kehidupan Anda. Oke Lasmi, saya mohon izin akan meneruskan tentang lukisan yang ada di kanvas itu, ya. Ya pemirsa ikut terus, lukisan saya belum selesai soalnya. Saya lihat mata merah gede dan itu tinggi besar, matanya itu yang kelihatan. Ya, tapi saya nggak sabar untuk melukisnya. Pemirsa, ternyata banyak kendala yang terjadi ketika saya melukis sosok Nyai Ronggeng. Di balik itu ada kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan supernatural yang sangat tinggi. Di samping atau yang sering ikutin sosok Nyai Ronggeng. Di situ saya temukan juga seperti pusaka yang di situ seperti ada rambut-rambutnya, rambut-rambut Nyai Ronggeng yang dikelilingi oleh dari pusaka itu. Sosok dimensi dari lukisan itu. Astagfirullah, ya Allah. Udah sembuh, udah ini, nggak apa-apa. Udah Pak Ustadz, nggak apa-apa. Kenapa yang terjadi sampai segitunya tadi tuh? Iya, awalnya sih tadi saya rasakan energinya sih dia masih ingin menari ya. Ya saya ikuti dia ingin menari, saya coba ikuti gitu. Cuma tadi entah kenapa saya rasakan energinya tiba-tiba berubah gitu. Melukis yang apa? Melukis sosok satunya lagi tuh. Sosok yang besar yang matanya betul. Gede itu banget. Saya merasakan reaksi yang luar biasa gitu, kasar sekali. Nyai Ronggengnya itu seperti marah gitu. Saya nggak ingin dilukis gitu. Oke, Farida, mungkin saya kira cukup. Kita berhasil ungkap tabir misteri yang ada di sini. Kita udah ungkap ya Kang Sol ya. Kita kemana lagi? Saya dengar di Purbalingga ini ada sungai yang memakan tumbal. Oh ya Allah. Kayaknya sangat seru banget kita observasi. Kita kesana. Penasaran aku. Tiba-tiba Mbak Roro ya, begitu turun jatuh. Astagfirullah, ya Allah. Assalamualaikum, Nyai.
Assalamualaikum. Siapa namanya ini? Resmi. Kenapa Anda suka di batu ini ya? Ini tempat saya. Oh, tempatnya, rumahnya gitu? Iya. Anda sama siapa sini? Sendiri atau berdua atau? Semasa hidup apa yang Anda lakukan di sini ya? Lari. Ya. Anda suka dendam sama laki-laki kenapa ya? Siapa yang Anda pernah diapain sama laki-laki itu? Dihancurkan saya. Dihancurkan sama laki-laki itu. Semuanya. Pertandanya nih baringanya. Seperti ada kuburan. Ini dulu apa nih Pak Yudi nih? Dulu kan dulu jarang orang kesini. Kalau dulu tuh jualannya kalau sudah pas maghrib jarang orang kesini. Masuk sini barang sini. Iya. Cuman ini batu ini sama seperti ini nisan tapi cuman tanda aja ya. Seperti kuburan ya, ada yang tertanam sesuatu di sini ya, Kang Soleh ya. Tertanam, mungkin nggak komplit barangkali ya. Kalau aku sih melihat ada bentukan seperti cakar ya, dan kain. Kenapa? Atau kain? No, bisa selendang. Selendang. Ya? Ini di sini ada rambut, cakar, tapi masih ada ujung ujung jarinya ya, segini, putus gitu. Apa itu tulang ya? Aku nggak tahu ya. Tulang seperti rahang apa kayak sayap gitu untuk aduh nggak Kang Soleh mungkin Allah saya lihat tuh kayak ini ya, kayak beberapa potongan badan ya tuh ya, seperti disisakan di sini. Terus ada beberapa ikatan paku kayak seperti diikat. Itu ya seperti jadi ada bentuk di kain itu, bentuk mundanan itu kan seperti diikat itu aku lihat seperti potongan rahang seperti itu ya. Coba kalau sih. Ini kalau orang meninggal itu biasanya kan kita dimuncurin ya ke kiblat gitu. Kepalanya di situ, kakinya di sini. Sepertinya ada, ada unten-unten rambut gitu. Seperti diikat ke apa ya? Diikat ke sesuatu gitu, diuter-uter gitu. Dia seperti dibunuh melalui ilmu gitu loh. Jadi jasadnya tuh seperti hancur, seperti diteluh. Betul itu Pak. Dia jawabannya selalu kasar gitu, karena beliau ada yang beliau tutupi juga ya, Kang Soleh gitu kalau saya lihat. Jadi banyak yang beliau nggak mau ungkap di sini. Kalau saya tanya kenapa dia mengganggu orang-orang yang di sini gitu berkegiatan bumi perkemahan itu, kalau saya perhatikan sih salah satunya dikotori ya Pak ya. Memang saya tambahin lagi sikapnya temperamental dia, Pak, marah. Amarahnya sangat menggebu-gebu. Dan dia memang ingin menunjukkan bahwa dia ada di sini gitu. That's why kenapa selalu setiap kali ada yang tidak peduli dengan tempat ini, selalu terjadi kejadian seperti itu. Jadi kira-kira gimana? Agar solusinya lah, biar kegiatan dari itu tidak was-was.
pada saat itu kadang kalau di lingkungan kita ada kemah di mana di Luhur itu nggak boleh karena banyak cerita seperti itu. Nah ini ada solusinya barangkali. Kita tetap berdoa ya untuk mendoakan beliau. Kedua mungkin dikasih saran supaya sempurna ya. Sempurna dikasih ya. Pagar aja segi 4 gitu. Diameter berapa? 5 kali 5. Ini seperti apa disucikan lah ya, seperti dihormati, dibersihkan dulu juga. Kalau dipatahkan kan sepertinya kita udah mempagarin sesuatu tempat. Oke, coba kita netralisir biar tidak terjadi kesurupan lagi atau hal-hal yang lain yang mengganggu masyarakat. Bapak Kang Saleh kenapa Kang? Ada sesuatu ya? Kenapa Kang? Nggak kuat. Sini entah. Pemirsa, ternyata ada misteri lain belum selesai diungkapkan oleh sosok Nyai Ronggeng, penghuni bukit perkemahan. Adakah makhluk lain yang menghuni batu agar ini selain sang Nyai Ronggeng? Ikuti terus Misteri Tukul. Sungai Kelawing merupakan sungai terbesar se-Jawa Tengah yang alirannya berhulu di kaki Gunung Slamet dan membelah Kabupaten Utara sampai selatan Purbalingga. Walaupun memiliki aliran yang panjang, namun sungai ini hanya memiliki kedalaman 50 cm sepanjang lutut manusia. Anehnya di sungai ini sering ditemukan jasad manusia yang disinyalir meninggal karena tenggelam. Warga sekitar percaya korban yang sering terdampar di sini merupakan tumbal dari sosok penunggu Sungai Kelawing. Menurut mitos yang beredar, ada sesuatu yang menghipnotis calon korban untuk mengarah ke dalam sungai dan menenggelamkan badannya hingga meninggal dunia. Anehnya, tidak semua jenazah korban ditemukan. Namun ada pula beberapa dari mereka yang hilang secara misterius tanpa jejak yang jelas. Keanehan juga terjadi di atas jembatan sungai ini. Entah dari mana datangnya, seringkali muncul orang berdiri dengan pandangan kosong yang tiba-tiba langsung lompat ke Sungai Kelawing untuk bunuh diri. Kejadiannya sih belum lama ini nih. Tuh di daerah situ tuh ada orang menebang pohon itu bawa kayu ke seberang sini. Terus nggak kuat, hanyut di situ. Banyak orang itu di sini udah tolong-tolong tapi nggak ada yang tahu. Terus ketemunya di sana di Sati Sabah 5 kiloan lah dari sini. Orang-orang stres atau gimana itu. Terus nyebur di jembatan jatuh. Kalau malam kejadiannya sih tuh di telinga itu kayak orang ngobrol rame-rame itu. Sosok itu loh, orang ndak ada kepalanya. Kalau ada orang mau hanyut itu ada ular. Ada petanda itu ular melingkar seperti sumur itu loh. Kepalanya di atas. Sosok apakah yang menyebabkan semua teror misterius di tempat ini? Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan saya masih bersama Roro Fitri. Kenapa nih Roro mengajak tim Mister Tukul jalan-jalan ke jembatan Abling? Iya, karena konon di jembatan Kelawing ini tempat yang paling angker di Purbalingga. Jadi banyak misteri bahwa orang-orang tuh ada yang beberapa temuan itu bunuh diri. Ada yang loncat, terus ada yang tahu-tahu jatuh ke dalam dasar jembatan ini.
ada yang keseret air. Padahal sebenarnya kalau dengan kasat mata kalau siang hari ini dangkal, Mas. Apa yang dirasakan? Iya, tadi waktu pertama kali aku datang tuh aku udah merinding, Mas. Sini tadi tak lihat ada sekelibatan hitam naik ke atas tadi. Jadi kayak panjang itu naik ke atas. Iya. Waalaikumsalam. Sering kejadian apa ini Mas sebenarnya? Kondisi di sini sebetulnya jembatan belum lama. Kalau jembatan yang lama itu sebelah sana, sekarang udah putus. Jadi ini jembatan mengganti. Kalau di sini jembatan sering terjadi orang meninggal, Pak. Kemarin terakhir ada yang bunuh diri dari atas jembatan. Cewek, cowok? Cowok. Kemudian yang terakhir itu di atas. Ada orang nyebrang. Sungai ini dangkal, Pak. Cuma 1 lutut. Tapi orang nyebrang, tahu-tahu jatuh, hilang. Hilang? Kita melakukan pencarian sehari di sini, hasilnya nihil. Terus akhirnya setelah itu hari esoknya lagi kita cari, ketemu di bawah Kedung. Kalau orang sini ngomong Kedung itu Umbolo Geni. Untuk masyarakat sini meyakini setiap jam 12 siang itu tidak ada orang yang berani datang ke situ. Kenapa jam 12 siang, Pak? Nah, itu katanya pernah ada kejadian orang memancing di situ, kemudian dapat ikannya dibawa pulang, dipotong-potong, dimasak, tapi hasilnya justru orang tersebut didatangi, katanya ikannya suruh dikembalikan. Jadi sampai orangnya sakit, sampai meninggal. Jadi orang-orang situ meyakini bahwa setiap jam 12 siang tidak boleh ataupun tidak berani untuk datang ke situ. Mas, kayaknya saya penasaran nih. Tadi kan saya bilang di bawah itu ada perkampungan makhluk astral. Yuk kita mendekat ya. Kalau kita sana gimana? Nah, pemirsa Tukul Jalan-Jalan. Energi apa yang nanti akan terlihat di Mbak Roro?